Om Swastiastu. Selamat siang. Saya Ibu Turdiartawan, calon guru penggerak angkatan 11, mengajar di SD Negeri 1 Yembang, Kecamatan Menoyo, Kabupaten Jemberana. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Putu Galih. Beliau adalah guru kelas 6 mengajar Pancasila. Bagaimana kabar hari ini Pak Putu Galih? Astungkaro baik. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak Putu Galih. Nah, nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Bapak yang akan dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses observasi kelas. Adapun tujuan dari observasi yaitu mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Putu Galih lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum Pak Putu Galih melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Putu Galih. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Putu Galih capai? Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban warga negara serta menunjukkan contoh-contohnya. Nah, baik, kalau seperti itu tujuannya. Nah, sekarang bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Pak Putu Galih terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau dari metode pembelajaran. Untuk strategi yang saya gunakan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model yang saya gunakan, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Metode yang saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, baik sekali itu Pak Putu Galih apa yang sudah disampaikan. Nah, sekarang bagaimana dengan media yang akan Pak Putu Galih gunakan di kelas nanti? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan gambar, proyektor, LCD, dan laptop. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam keberapa? Saya kira-kira akan melakukan di hari Sabtu pada jam 4 dan ke-5. Nah, baik, nanti di hari Sabtu di jam 4 dan 5 saya akan datang kelas ya Bapak ya. Saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak Putu Galih dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Saya mendapatkan gambaran strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang saya akan gunakan nanti. Nah, terima kasih Pak Putu Galih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi hari ini. Sampai jumpa nanti di observasi kelas
pada hari Sabtu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu pada observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Mari kita amati video tentang hak dan kewajiban warga negara. Berikut ini. Gambar pertama menunjukkan kegiatan kerja bakti membersihkan selokan. Kemudian gambar kedua membayar pajak tepat waktu. Dan gambar ketiga melakukan ronda malam. Ketiga gambar tersebut menunjukkan pelaksanaan kewajiban warga negara dalam kehidupan, misalnya kerja bakti membangun jalan, membersihkan selokan, memperbaiki jembatan, dan lain-lain. Selanjutnya mengikuti kegiatan rutin di lingkungan rumah, misalnya mengikuti kegiatan ronda malam, pertemuan PKK, atau mengikuti. Baik, apakah anak sudah mencatat informasi berdasarkan video yang anak tonton tadi? Nah, kalau sudah, coba apa yang dicatat itu? Apa? Baby? Hak dan kewajiban. Nobita? Hak dan kewajiban dalam masyarakat. Nah, sekarang aku tanya, apa contoh kewajiban yang ditayangkan di video tadi? Coba, Nora. Kewajiban membayar pajak tepat waktu. Nobita? Kewajiban mengikuti kegiatan ronda malam. Lagi? Baby? Kewajiban membersihkan lingkungan. Ya. Baik, Bapak akan bagi kelompok sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Yaitu ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Ya, sekarang Bapak bagikan yang timur visual, auditori, dan yang kelompok sini kinestetik. Ya. Bapak akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok ya. Ya, silakan anak-anak jawab pada soal di LKPD yang Bapak berikan dengan berdiskusi dengan teman. Ya. Untuk kelompok visual, Bapak akan bagikan gambar tentang hak dan kewajiban. Dan kelompok auditori Bapak akan membagikan HP untuk podcast materi. Dan sedangkan kelompok kinestetik Bapak akan
observasi keluar kelas. Ya, melakukan pengamatan di luar kelas. Ya, untuk kelompok kinestetik silakan keluar untuk mengamati di luar kelas. Anak-anak mohon ke depan untuk menampilkan hasil dari karya yang tadi Bapak sampaikan ya. Dari hasil karya visual dulu, silakan maju anak. Sekarang bacakan hasil karya kalian. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Hak dan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang terikat sehingga pelaksanaannya harus seimbang. Sudah, ya berikan apresiasi untuk kelompok visualnya dengan berperan. Ya, lanjut sekarang. Silakan dulu. Sekarang dari kelompok auditori silakan maju depan untuk menyampaikan hasil karyanya ya. Ya, baik, silakan dibaca. Mengapa kita harus menjalankan kewajiban? Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita tidak akan mendapatkan hak kita. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok kinestetik. 3, 2, 1. Untuk kelompok kinestetik, Bapak akan ajak bermain di mana di sini ada tentang hak dan kewajiban. Anak-anak berlari dan menempelkan tangan di mana hak dan di mana kewajiban. Yang pertama kewajiban.
Ya, betul. Belajar adalah kewajiban. Yang kedua, yang mana yang termasuk hak? Kok dua dulu? Kewajiban ya, betul. Kasih hak yaitu mendapatkan kasih sayang. Ya, yang urutan kedua, yang mana yang disebut hak? Mendapatkan nilai, ya, mendapatkan nilai itu adalah hak. Kembali. Dan sekarang yang mana yang namanya kewajiban? Membantu orang tua itu adalah kewajiban anak-anak di rumah. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan teman-teman kalian dari tim kinestetik. Ya, silakan duduk. Untuk hari ini anak-anak siapa yang sudah mampu membuat kesimpulan dari pembelajaran hak dan kewajiban? Yang bisa tangan? Ya, coba Dewo Devi. Selamat siang Pak Galih. Bagaimana kabar hari ini? Selamat siang juga Pak Rudi, kabar saya sangat baik. Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Galih. Ya Pak Rudi, semoga Bapak dan kita semua dalam lindungan Tuhan dan sehat walafiat. Ya, baik Pak Galih. Beberapa hari lalu Pak Galih kan sudah melaksanakan pembelajaran dan sudah diobservasi juga. Sekarang saatnya kita mengadakan refleksi. Nah, apa yang ingin Pak Galih dapatkan dari percakapan hari ini? Saya rasa dari pembelajaran yang telah saya lakukan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu keaktifan kelas atau menciptakan kegiatan pembelajaran yang interaktif. Nah, waktu ini kan Pak Galih sudah menerapkan pembelajaran di kelas. Kalau menurut Pak Galih, situasi pembelajaran yang ideal untuk menciptakan keaktifan kelas atau kegiatan pembelajaran yang interaktif, apakah sudah terlaksana? Sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran, saya rasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menciptakan keaktifan kelas dan kegiatan yang interaktif. Namun saya rasa belum optimal sekali Pak. Nah, kalau seandainya kondisi yang ideal dari pembelajaran yang Pak Galih inginkan diberi rentangan nilai antara 0 sampai 100. Menurut Pak Galih, pembelajaran yang sudah terlaksana tempo hari lalu berada pada posisi berapa, Pak Galih? Saya rasa itu baru dinilai 70 Pak. Baik, kalau begitu apa yang dapat Pak Galih refleksikan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan agar kedepannya dapat mencapai atau mendekati nilai 100? Saya rasa berencana akan menerapkan pelajaran berdiferensiasi agar siswa lebih aktif dan kreatif. Wah, luar biasa Pak Galih. Kalau begitu menurut Pak Galih, pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa yang akan Pak Galih terapkan? Rencana saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi konten
dengan menambahkan media dan sumber belajar agar belajar lebih menarik sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nanti kedepannya Pak Gale akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, kemarin juga Pak Gale sudah melakukan pembelajaran diferensiasi berdasarkan observasi, kan seperti itu ya. Nah, di sini ingin lagi Pak Gale meningkatkannya lagi supaya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terlaksana penuh. Kan seperti itu maksudnya. Oke. Nah, kapan Pak Gale akan mulai melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya rasa lebih cepat lebih baik Pak Rudi. Mungkin minggu depan di hari Rabu akan saya terapkan. Nah, selanjutnya gunakan apa atau siapa yang akan Pak Gale ajak untuk berkolaborasi untuk dapat menjaga komitmen ini? Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman dan akan hubungi Pak Rudi apabila menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran saya. Baik Pak Gale, saya sudah tidak sabar menunggu hasil dari tindak lanjutnya. Jangan lupa selalu semangat ya Pak Gale. Oke. Terima kasih Pak Rudi sudah meluangkan waktu menemani saya ngobrol, mendapatkan solusi guna memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Sama-sama Pak Gale, semoga sukses. Terima kasih Bapak BP, Bapak Agung sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan pada Pak Gale terhadap observasi yang sudah dilakukan. Nah, silakan Bapak BP, Pak Agung memberikan masukan terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk Pak Gale ya, karena tujuannya ini kan ingin meningkatkan keaktifan anak dan kemudian yang dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentu nanti dalam menerapkannya nanti Pak Gale harus bisa mengakomodir kebutuhan anak ya. Jadi bisa dengan melakukan tes awal terlebih dahulu. Jadi kita akan mengetahui apakah gaya belajarnya kinestetik, visual ataupun auditory. Jadi ketika kita sudah mampu mengetahui gaya belajar seperti apa, kemudian kita mampu mengarahkan pembelajarannya seperti apa. Nah, kemudian dalam kegiatan pembelajaran itu nanti silakan walaupun dengan tujuan yang sama, tapi caranya mungkin bisa dibedakan. Yang mungkin anak bisa dilakukan video, kemudian mendengarkan podcast, ataupun melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang tujuannya sama pada Nah, dalam pelaksanaan tersebut nanti juga tolong diperhatikan masalah waktu. Jadi waktu tersebut sangatlah penting sehingga jangan sampai mengganggu mata pelajaran yang lain. Walaupun mungkin dalam kegiatan diferensiasi itu banyak kegiatan, kemudian prakteknya banyak, namun waktu juga sangat penting. Sehingga fokus kita adalah tetap melaksanakan tujuan pembelajaran tersebut, namun tidak juga melupakan atau mengorbankan mata pelajaran yang lain. Nah, selain itu dalam pelaksanaan kegiatan, di sini kan ada kelompok ya. Jadi dalam pengaturan meja juga nanti tolong disesuaikan agar antara satu siswa dengan siswa lain tidak terlalu jauh. Sehingga kalau memanjang itu terlalu panjang, mungkin dalam satu kelompok itu ada 6 siswa, kelompok siswa paling kiri dengan paling kanan itu cukup jauh jaraknya untuk melakukan diskusi. Jadi mungkin bisa dibuatkan semacam persegi gitu sehingga semua anak itu memiliki peran yang sama. Jadi tidak hanya didominasi oleh satu atau dua orang anak, namun semua harapannya bisa berkontribusi untuk mengerjakan tugas tersebut. Mungkin itu aja masukan dari dia. Jadi harapannya kalian bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu lebih bagus dari sebelumnya dengan melakukan latihan-latihan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya dari Pak BP, Pak Agung.